Pengusaha muda Giorgio Antonio sedang menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan mantan istri Ruben Onsu, Sarwenda. Berawal dari kerjasama, mereka berdua lantas dijodoh-jodohkan oleh netizen karena dianggap serasi. Namun, di tengah gencarnya harapan publik terhadap hubungan mereka, Giorgio Antonio tiba-tiba membuat geger saat interaksinya dengan seorang wanita cantik beredar di sosial media. Dalam sebuah video yang beredar di TikTok, Gio, sapaan akrabnya, tampak begitu mesra ketika berfoto bareng bersama wanita muda ketika bertemu di sebuah klub. Sontak saja, video tersebut langsung membuat netizen berasumsi macam-macam soal hubungan yang sebenarnya terjalin antara Giorgio Antonio dan Sarwenda. Banyak yang masih percaya jika Giorgio dan Sarwenda benar-benar sedang dekat. Namun tak sedikit pula yang beranggapan jika momen mesra Giorgio Antonio dengan perempuan di klub tersebut menjadi salah satu bukti kalau kedekatannya dengan Sarwenda hanya sebatas rekan kerja. Lantas, siapakah wanita tersebut? Kabar adanya hubungan antara Sarwenda dan Giorgio Antonio sendiri bermula dari aktivitas mereka di sosial media. Dalam beberapa video yang beredar di platform TikTok, interaksi antara Sarwenda dan Giorgio Antonio dianggap memperlihatkan chemistry yang serasi. Dari situ, warganet langsung menjodoh-jodohkan mereka berdua. Ketika sedang ramai dijodohkan dengan Sarwenda, Giorgio Antonio pun sempat mengungkap awal perkenalannya dengan mantan istri Ruben Onsu tersebut. Dalam kurun waktu perkenalan yang terbilang singkat, yaitu 1 tahun, Giorgio Antonio mengaku langsung mendapatkan kesan baik dari sosok Sarwenda yang dianggapnya sosok yang pintar. Akhirnya, komunikasi yang terjalin antara mereka tak hanya terbatas pada urusan bisnis, tapi juga menambah ke sisi personal. Sebenarnya saya udah kenal Sarwenda dari tahun lalu ya. Soalnya kan Sarwenda suka live streaming, jualan berbagai macam brand ya. Dan Kareso salah satunya. Jadi ya kemarin itu saya diundang untuk nge-live bareng. Itu tiba-tiba banyak video dari TikTok orang buat sih. Tapi risih nggak sih Kak dengan dijodoh-jodohkan oleh netizen gitu seperti itu? Enggak sih, saya nggak risih ya. Mungkin kan emang namanya juga sosial media ya. Jadi ya saya sih lihat ya ketawa-ketawa aja sih. Sementara saya juga baru kenal Sarwenda belum terlalu lama ya. Jadi kalau mau ngomong lebih dari susah ngomong sih saya. Makanya untuk sekarang sih kita banyak ngomongin kerjaan ya. Cuman ke depannya ya kita belum tahu. Saya tidak tahu. Sangat menurut saya sangat dia pinter ya. Dia orangnya pinter, sabar, itu sangat. Kita bisa belajar banyak lah dari Sarwenda, itu yang saya suka sih dari dia. Dan dia orangnya open minded juga gitu. Kalian juga berdua sering banyak tukar pikiran. Makanya Sarwenda kan juga sangat berpengalaman ya. Jadi saya juga sering dapat masukan lah dari Sarwenda juga. Nah, pertanyaan ini. Ya kita ada komunikasi. Kita ada komunikasi. Iya. Apa sih Kak yang bikin ngerasa Selain bisnis, olahraga, bisnis, daily life ya, kehidupan, jadi tukar pikiran aja lah. Jadi kayak ya banyak lah macam-macam. Oh kita ditunggu aja, bentar lagi kalian bakal lihat Sarwenda olahraga sih. Oh iya. Kita lihat aja ya. Akan pedal bareng mungkin nih kan? Mungkin pedal bareng atau fitness bareng. Jadi bisa dibilang positif vibes ya kalian kan? Harus sesama kasih positive vibe. Kita harus lingkungan kita kan penting ya buat kita ya. Jadi sama-sama harus supportive. Saya baru mulai ngobrol sama Sarwenda baru di tahun ini sih. Ya maksudnya lebih rajin kerja itu salah satu yang sangat penting.
olahraga, hidup sehat, harus ini aja responsible ya, tanggung jawab lah jadi orang. Jadi lebih semangat gitu. Semangat banget ya. Meski sudah meninggalkan kesan baik, namun Giorgio Antonio masih terkesan malu-malu saat disinggung apakah Sarwenda masuk kriteria pasangannya. Yang pasti dia sempat menekankan jika pentingnya komunikasi yang terjalin antara dirinya dan pasangan meski tak secara fisik merujuk pada Sarwenda. Tapi termasuk wanita idaman Kak Gio nggak sih? Kriteria Maksudnya ya banyak kriteria yang sangat bagus lah intinya itu. kriteria Kak Gio seperti apa sih? Kan banyak ya, netizen juga nanya. Kriterianya kayak gimana sih? Saya sih suka wanita yang dewasa ya, maksudnya ya tidak kanak-kanakan, jadi kita bisa balik lagi. Menurut saya komunikasi dengan pasangan itu sangat paling penting. Tapi selain mungkin dewasa juga untuk berpikir apa lagi? Kak Gio, sosoknya mungkin harus bisa masak atau Kalau bisa masak itu menurut saya sangat plus point ya, plus point banget. Jadi sehat lah pokoknya kehidupannya, menurut saya orangnya bener lah, lurus gitu hidupnya. Saya suka dia gitu. Di momen yang berbeda, Giorgio Antonio sempat memberikan pandangannya terhadap sosok perempuan yang cuma menjadi beban pasangan. Tegas, dia mengaku tak ingin memiliki pasangan yang demikian. Lantas apakah hal tersebut merujuk pada keinginan publik yang ingin dirinya dan Sarwenda berjodoh? Enggak, aku gak mau beban. Aku maunya ada yang bisa membantu dengan beban aku. Ngapain aku cari pacar dari pacar jadi beban? Hidup beban tuh udah banyak gitu. Ngapain? Dominate me, sir. Terlepas dari asumsi publik soal hubungannya dengan Sarwenda, pada kenyataannya kedekatan mereka berdua sukses membuat publik berharap. Apalagi mereka berdua sempat menunjukkan sikap salah tingkah saat sedang berinteraksi layaknya remaja yang sedang dimabuk asmara. Di tengah riuhnya publik soal hubungan Sarwenda dengan Giorgio Antonio, putra sulung Sarwenda, Bertrand Peto Putra Onsu, yang justru mulai mempublikasikan hubungannya dengan gadis bernama Akila Zafira yang merupakan teman kuliah dari Onyo. Di usianya yang sudah menginjak 20 tahun, Sarwenda menilai jika sang putra sudah menunjukkan sisi kedewasaannya. Sarwenda sadar jika di usianya kini, Onyo sudah berhak membuat keputusan untuk diri sendiri. Sebagai orang tua, Sarwenda memilih membiarkan sang putra tumbuh dengan pengalamannya sendiri. Ya, mungkin ini kan umuran anak berasa, gue udah dewasa loh gitu. Gue udah bisa sendiri, yang gue pilih ini bener. Tapi kalau misalnya nanti, ya aku sih lebih kayak ngasih tahu. Nanti ketika udah kena batinnya baru kayak kan, atau aku selalu bilang ntar kualat ya. Ya gitu aja. Maksudnya kalau udah umur segini susah ya. Ngobrol juga pasti banyak jawabannya, pasti banyak ininya gitu.
dibilang nggak boleh tetap jalan kan kayak gitu ya. Jika Betran Peto sudah terbuka soal asmara, Sarwenda sempat mengatakan jika dirinya juga tak menutup hati pada pria baru meski pernah gagal berumah tangga. Namun, alih-alih mencari pasangan baru, ibu 3 anak itu ingin lebih fokus membangun bisnis untuk menjamin keberlangsungan hidup bersama anak-anaknya ke depan. Aduh, aku tidak menutup hati, tapi aku juga lagi fokus untuk membuka bisnis dan menjaga anak-anak. Slow living lah bahasanya ya, kenapa enggak? Tapi ya kalau sekarang sih aku masih benar-benar lagi fokus untuk membangun bisnis aku, menjadi seorang businesswoman supaya ya ketika nanti aku udah tua gitu, anak-anak aku juga ada bisnis yang bisa mereka, kalau mereka menjalankan yang bisa mereka jalankan. Karena kalau misalnya kita bayar bisnis, ntar anak-anak kita ya minimal terjamin lah mereka ada ya kalau misalnya aku ada kenapa-napa atau apa gitu istilahnya kan mereka ada pegangannya, safe-nya, oh ya di sini bisnis udah aku loh gitu, jadi bisa mereka teruskan ataupun mereka bisa lebih kembangkan lagi dengan pemikiran ya mereka kan udah Gen Z, Gen Alpha yang zaman sekarang yang mungkin bisa lebih kreatif lagi.